Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tiara Indika Nurinata, NIM 21002127, Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang aktivitas praktisi PR yang terdiri dari konferensi pers atau disebut juga dengan jumpa pers. Selanjutnya press release yang disebut juga dengan siaran pers, dan terakhir yaitu presentasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen humas yang diampu oleh Bapak Hadif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Press release atau disebut juga dengan siaran pers merupakan informasi atau berita yang kita rilis. Sedangkan konferensi pers atau jumpa pers merupakan kegiatan kita berjumpa dengan keseluruhan media yang berada di suatu wilayah yang kita undang untuk bertemu tatap muka, menyampaikan sebuah informasi terbaik lembaga atau perusahaan. Dan terakhir yaitu presentasi. Presentasi merupakan semuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga tempat kita bekerja. Siaran pers atau press release ini sebenarnya berita informasi yang disusun atau didesain oleh lembaga melalui praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan mulai dari proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Warren H, siaran pers merupakan sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari lembaga atau perusahaan tersebut. Sebenarnya tidak hanya dari proses dan tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi lebih kepada informasi apapun bahkan terkait dengan produk. Siaran berita atau press release merupakan pesan-pesan atau informasi organisasi yang tertulis oleh praktisi PR. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuk berita, artikel, foto, video yang akan dipublikasikan di media massa. Adapun perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers yang menjadi kerjanya praktisi PR dari perusahaannya. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan suatu informasi yang mendidik atau membimbing, meyakinkan dan membantu perkembangan ekonomi. Sedangkan tujuan siaran pers yaitu tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi lebih membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat, citra dan pandangan penilaian yang baik dari publik kepada perusahaan. Sifatnya gagasan atau umum, tetapi untuk siaran pers cenderung lebih mendidik atau memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan. Selanjutnya membedakannya yaitu berita melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, sedangkan siaran pers bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Maka dari itu, siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, negara maupun perusahaan yang besar yang mengalami sebuah masalah. Ada beberapa cara bagaimana mengolah siaran pers oleh media yang dilakukan oleh para praktisi PR di perusahaan mereka tempati, yaitu yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya atau apa adanya. Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa bersangkutan, maka kita tinggal ikuti saja. Yang kedua, siaran pers ini ditulis ulang oleh media dengan format berita. Yang ketiga, bentuknya yaitu dipadatkan jika susunannya berkepanjangan. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis siaran pers. Yang pertama berupa pengumuman jadwal peristiwa yang sifatnya undangan untuk
media massa. Yang kedua, bentuknya pengumuman untuk media massa, yaitu menyampaikan acara yang akan terjadi untuk mengajak para media ada juga ikut serta mempersiapkan peliputannya. Pengumuman tidak boleh lebih dari 1 halaman. Yang ketiga, bentuknya siaran. Berita yang berupa peristiwa, pidato, ceramah seorang pimpinan dalam acara sumber tertentu sehingga banyak menjadi pilihan bagi lembaga yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan untuk praktisi PR. Yang pertama, siapa yang akan tertarik agar siaran pers ini menarik untuk mereka. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau tidak. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya masyarakat. Nah, selanjutnya, adapun siaran pers juga perlu diberikan tanda, yaitu yang pertama untuk diterbitkan segera. Kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa, harus ada kejelasan dalam memberikan tanda siaran pers. Lanjut, adapun beberapa hal penting dalam penulisan siaran pers. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan bidang kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, paragraf pertama yang berisi rangkuman secara keseluruhan. Pembuatan siaran pers diperlukan data yang menarik. Menyampaikannya harus sesegera mungkin setelah adanya peristiwa itu. Berbeda dengan press release, maka konferensi pers berbeda lagi konteksnya. Kalau press release yang kita rilis adalah beritanya tanpa harus bertemu dengan jurnalis, sedangkan konferensi pers otomatis kita yang menjadi tokohnya atau sumber informasi, dan para media atau para jurnalis kita undang untuk mendengar statement yang akan disampaikan di suatu tempat secara bersamaan. Jadi kegiatan konferensi pers merupakan mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga tersebut. Adapun tujuan konferensi pers atau jumpa pers, yang pertama menyebarluaskan informasi positif, yang kedua menetralisis atau membantah berita-berita yang tidak benar, yang ketiga meningkatkan citra perusahaan, yang keempat membina hubungan dengan pers. Bagaimana persiapan konferensi pers? Prakteknya dimulai dari bentuk yang disusun sedemikian rupa. Yang pertama, mengirimkan undangan kepada redaksi media. Yang kedua, mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima atau belum oleh redaksi, dan tanyakan juga kesediaan jurnalis atau wartawan yang akan hadir. Yang ketiga, menyiapkan press release-nya yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan pada konferensi pers. Yang keempat, perusahaan bersama praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Yang keenam, mempersiapkan alat bantu seperti screen, HP, dan lain-lainnya. Lanjut, ada beberapa persiapan konferensi pers yang selama ini tidak terlalu penting, tetapi ternyata bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Yang pertama, siapkan makanan penunjang. Yang kedua, mempersiapkan gimmick atau souvenir untuk jurnalis atau tamu wartawan. Yang ketiga, membuat daftar hadir untuk wartawan. Dan selanjutnya, materi yang terakhir yaitu presentasi. Dalam konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Hal-hal yang harus diperhatikan praktisi PR dalam melakukan presentasi dari press release yang telah dibuat, yaitu yang pertama, mempresentasikan informasi yang sudah dibuat tadi. Yang kedua,
bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis ataupun wartawan. Baik, sekianlah penjelasan atau pemaparan materi tentang aktivitas praktisi PR yang terdiri dari konferensi pers, press release, dan presentasi. Jika ada kesalahan dalam kata-kata atau kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.